Kami percaya Bapa, bahwa kebajikan-Mu, kemurahan-Mu selalu melingkupi dalam hidup kami. Kami percaya dan kami taruh iman kami kepada-Mu ya Bapa. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dan aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Kami percaya padamu. Kebajikan, kemurahan mengikuti hidupku dan melingkupi hidupku Tuhan. Kami percaya padamu. Berkat-Mu turun atasku Tuhan. Kami percaya walau dalam lembah kekelaman, kami tetap percaya sebab ada Kau yang selalu bersamaku. Kami tak takut, kami takkan goyah, kami tak gentar, karena ada Kau di sisiku.
topan menerpa hidup kami Bapa. Iman kami tetap percaya, iman kami tetap teguh di dalam-Mu. Sebab kami percaya dan kami yakin bahwa ada Engkau Tuhan yang ada di sisi kami ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita, sama-sama nyanyikan. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita belajar kembali mengenai kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Fullness of the Spirit. Seperti yang kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 18 yang mengatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur akan menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kemi metiskeste ino en oestin asutia, ala pliruste en pneumati. Penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, penuh dengan Roh Kudus itu berarti dikendalikan oleh Roh Kudus. Controlled by the Spirit. Dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita lihat sebuah gelas atau tabung, kemudian penuh dengan air, maka sudah tidak ada space atau ruang lain untuk zat-zat yang lain selain dari air. Tabung itu akan betul-betul penuh dengan air. Seperti contohnya ini. Ada gelas dan penuh dengan air. Nah, ketika dia penuh dengan air, ini sih masih belum bisa dikatakan penuh 100%, karena masih ada rongga sedikit, dan memang untuk minuman seperti ini memang yang tertutup seyogianya ada sedikit space udara ya. Tetapi kita bicarakan tentang 100% penuh, full. Kalau ini penuh full, sudah tidak ada lagi space yang lain
untuk yang lain. Udarakah dan sebagainya. Inilah yang Tuhan mau supaya penuh dengan Roh Kudus. Jadi cuma Roh Kudus saja. Roh Kudus doang. Tidak ada yang lain. Jadi Roh Kudus yang berkuasa, Roh Kudus yang mengendalikan, Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang mengontrol semuanya. Semuanya ada di bawah kekuasaan Roh Kudus. Itu yang Tuhan mau. Nah, ketika dipenuhi Roh Kudus, full of the Spirit, dan Roh Kudus betul-betul menguasai, maka personality kita, kepribadian kita, itu betul-betul dikontrol oleh Roh Kudus. Saudara tahu bahwa kita ini adalah makhluk yang berpribadi, punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Bisa berpikir, bisa merasa, bisa punya kemauan, kehendak sendiri. Dan itu memang desain ciptaan Allah untuk manusia, ya demikian itu. Tetapi kalau dikatakan penuh Roh Kudus, dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, maka pikiran, perasaan kita, kemauan kita itu dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus, mengikuti apa yang Roh Kudus mau, selaras dengan apa yang menjadi kehendak Allah, kemauan Allah, bukan kemauan diri sendiri. Nah, ini yang seringkali bertabrakan, kemauan sendiri sama kemauan Tuhan, pikiran sendiri sama pikiran Tuhan, perasaan sendiri sama perasaan Tuhan. Ini seringkali berbenturan. Dan tidak jarang pemenangnya adalah dirinya sendiri. Pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, kemauannya sendiri. Nah, ini bisa kita lihat di dalam contoh yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Mari kita baca mulai ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kau makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan jadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Ini adalah merupakan satu contoh bagaimana manusia itu adalah betul-betul pribadi, bukan robot. Allah sudah memberitahu kepada mereka, sudah memberi guideline, sudah memberi batasan-batasan, rambu-rambu, peringatan mengenai hal memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Jangan kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Tetapi karena manusia ini pribadi, maka muncullah pikirannya, muncullah perasaannya, muncullah kehendaknya. Dan ini yang diikuti oleh mereka.
ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, Tuhan mau supaya pikiran, perasaan, kehendak kita itu bukan dikontrol oleh diri kita sendiri, tapi selaras dengan Roh Kudus. Nah, dari apa yang sudah kita baca ini tadi kita lihat, ini sama sekali tidak selaras dengan Roh Kudus, tidak selaras dengan firman Allah, dan ini bertentangan dengan firman Allah. Udah jelas Tuhan katakan jangan, tapi ternyata masih dipikir, masih dirasa, dan kemudian dilakukan. Pelanggarannya maksudnya. Nah, jadi di sini kita lihat jelas sekali, ya. Khususnya dalam ayat 6 itu kita melihat bagaimana si Hawa, dan ini juga yang dicatat di situ Hawa tertulisnya. Tapi sebetulnya ini mewakili seluruh manusia yang adalah pribadi. Polanya seperti ini. Merasa, berpikir, dan kemudian bertindak. Tuhan sudah mengatakan jangan, ya sudah tidak perlu dirasakan, tidak perlu dipikir lagi. Karena Tuhan katakan jangan. Mungkin kita katakan, loh kita kan bukan robot, kan boleh berpikir. Nah, justru pikiran kita itu digunakan untuk melaksanakan rencana Allah. Untuk menyelesaikan pekerjaannya. Itu sebabnya kita masih ada kaitannya dengan fulfilling divine destiny tahun lalu. Untuk bisa fulfilling divine destiny, kita bukan mesin, tapi diberi Tuhan mind, pikiran, emotion, perasaan, emosi, dan will, kehendak untuk melakukan kehendak Tuhan tersebut. Mungkin kita akan mengatakan, loh kalau itu percuma punya kehendak, punya pikiran, punya perasaan. Enggak worong kita harus melakukan rencana Allah. Nah, ini cara berpikir yang sempit seperti ini. Lah buat apa kita punya pikiran? Kan pastinya kita mengembangkan ide-ide kreatif kita. Dan seterusnya. Saya katakan ide apa? Ide manusia itu semuanya gombal semua. Dunia ini serba tidak memberi harapan. Kecuali ide sorgawi. Jadi pikiran kita digunakan untuk menangkap ide sorgawi tersebut untuk kemudian dilaksanakan. Nah, ini yang benar. Jadi bukan menggunakan idenya sendiri, nah nanti akan bertabrakan dengan rencana Allah. Justru kita gunakan ide dari Tuhan, gagasan dari Tuhan. Loh tapi gimana taunya? Lah itulah sebabnya kita harus melekat pada Dia, mengandalkan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Itulah dipenuhi Roh Kudus. Itulah fullness of the Spirit. Bagaimana kita bisa mengklaim bahwa diri kita ini anak Tuhan? Oh, saya sudah penuh Roh Kudus kok. Saya sudah cecet-cuet kok sudahan, ya. Bagus, berbahasa roh oke. Tetapi yang Tuhan mau penuh dalam arti yang benar. Penuh dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Mengikuti pimpinan Roh Kudus. Kalau kita betul-betul penuh Roh Kudus, tahu, enggak pakai bertanya,
ini, itu, dan seterusnya. Tahu, oh ini Roh Kudus mau. Oh ini yang bukan kemauan Tuhan, dan seterusnya. Ya. Nah, kembali kepada si Hawa. Pikirannya dipakai, perasaannya dipakai, kehendaknya dipakai, bukan yang selaras dengan Roh Kudus. Nah, di sini ada resikonya. Ketika tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, maka pikiran kita, perasaan kita akan diterobos oleh suatu kuasa yang lain. Dalam hal ini, kuasa kegelapan yang coba memelintir firman Allah. Kuasa kegelapan yang coba menyelewengkan firman Allah. Sudah jelas tadi kita baca. Tuhan katakan jangan, ya sudah jangan. Jangan itu enggak ada. Jangan 70%, jangan 80%, 90%. Jangan yang Tuhan maksudnya 100%, jangan. Tapi di sini kita lihat kuasa kegelapan mulai menyusup masuk ke dalam pikiran dan perasaan, dan kemudian nanti kepada kemauan, kehendak manusia. Walaupun memang kuasa kegelapan itu tidak maha tahu dan tidak maha kuasa, tapi dia bisa menyusup melalui pikiran, perasaan, dan sebagainya. Oleh karena itu waspada dan hati-hati. Belum tentu semua yang kelihatan baik, terasa indah, sedap, itu semuanya dari Roh Kudus. Belum tentu. Maksudnya seperti apa yang terjadi ini. Kelihatannya indah, kelihatan ini. Tapi itu tipuan, itu semu. Karena disusupi oleh kuasa kegelapan. Berbeda kalau itu dari Roh Kudus. Itu betul-betul keindahan sejati. Kebenaran sejati. Kenikmatan sejati. Kemuliaan sejati. Itu dari Roh Kudus. Nah, sudah lihat di sini. Kuasa kegelapan coba memelintir. Ya. Sudah kita baca tadi kalimatnya. Coba kita lihat lagi. Ayat yang kedua, ya. Dari Kejadian pasal 3 ini. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ini ungkapan dalam ayat 2 dan 3. Sekarang kita lihat bagian ayat 1b. Ular itu mengatakan begini. Iblis mengatakan begini. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dipelintir. Padahal perintah Tuhan, firman Allah bukan begitu. Ini akibat kalau memberi kesempatan pada iblis. Ini akibat ketika menggunakan pikiran sendiri atau menggunakan perasaan sendiri. Nyusuplah si iblis itu. Ini yang disebut mabuk oleh anggur itu, yang tidak terkontrol, tidak dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan kita tahu rentetannya kemudian apa yang terjadi. Semakin seru ini. Dalam ayat 6 tadi dan ayat 7 mulai dilihat, menarik memang. Sesuatu yang Tuhan katakan jangan, kok malah dipikir, dirasa menarik, sedap kelihatannya, dan enak
rasanya enak untuk dimakan dan seterusnya. Nah, terjadilah. Mereka kemudian bertindak dan pelanggaran pun terjadi. Jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, mari pagi hari ini sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau, dikendalikan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, mari kita sepenuhnya mengandalkan Dia, merendahkan diri di hadapannya, dan selalu minta pimpinan Roh Kudus setiap saat, setiap waktu. Tidak menggunakan perasaan kita sendiri, pikiran sendiri yang menjerumuskan. Oh, manusia itu tidak maha tahu kok. Bagaimana dia bisa mengatakan, kalau aku memilih yang ini, pasti untung. Kalau aku milih yang itu, tidak untung. Tanpa dipimpin Roh Kudus. Padahal Roh Kudus mau yang itu. Tapi manusia berpikir yang ini saja. Loh, yang maha tahu sudah memberitahu, mengarahkan kepada yang benar. Kok lebih milih kepada sesuatu yang bersifat spekulatif, sesuatu yang gak jelas? Roh Kudus maha tahu, lebih tahu Dia. Jelas. Ini loh yang menguntungkan. Tapi tidak dituruti. Pakai pikirannya sendiri. Menurut pikiranku yang untung itu begini, gini. Perasaanku itu untungnya itu begini. Mampus. Binasa. Oleh karena pagi hari ini, kita minta pimpinan Roh Kudus dalam segala hal. Maka lihat, ada hari depan yang penuh harapan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik untuk kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Pimpin kami Tuhan. Kendalikan kami sepenuhnya. Dan sepanjang hari ini kami sehat, diberkati berkelimpahan. Engkau buat kami berhasil dan berkemenangan. Nama Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.